Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Azrilia Nur Aisyah Frianto dari kelas 10-4. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk belajar bareng nih sambil main Roblox. Kalian simak ya pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Kali ini aku akan menjelaskan tentang distribusi, mencangkup pengertian, tujuan, fungsi, serta sistem, saluran, dan faktor yang mempengaruhi distribusi. Kalian simak ya. Oke, yang pertama ada pengertian dan tujuan distribusi. Pengertiannya adalah kegiatan distribusi adalah kegiatan menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Sementara tujuan dari kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen agar dapat dikonsumsi. Nah, yang kedua, fungsi distribusi. Pentingnya kegiatan distribusi dalam perekonomian, artinya kegiatan distribusi memiliki fungsi yang vital guna menunjang kegiatan ekonomi lainnya. Fungsi pokok distribusi adalah tugas-tugas yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh distribusi, meliputi pengangkutan, penjualan, penyimpanan, pembelian, pembakuan standar kualitas barang, dan penanggungan resiko. Fungsi tambahannya hanya berlaku pada distribusi barang-barang tertentu, antara lain menyeleksi, mengepak atau mengemas, dan memberikan informasi. Yang ketiga adalah sistem distribusi. Sistem distribusi adalah sistem yang mengatur penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem distribusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem distribusi langsung dan tidak langsung. Sistem distribusi langsung adalah sistem distribusi yang tidak menggunakan saluran distribusi. Produsen langsung mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen, atau produsen menjual langsung produknya kepada konsumen. Contohnya, petani menjual langsung sayuran kepada ibu rumah tangga. Yang kedua, sistem distribusi tidak langsung. Sistem ini adalah sistem distribusi yang menggunakan saluran distribusi dalam kegiatan distribusi barang atau jasa yang biasanya melalui agen. Misalnya motor, mobil, barang elektronik, dan sebagainya. Yang keempat adalah saluran distribusi. Saluran distribusi atau perantara distribusi adalah orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Saluran distribusi diantaranya adalah agen, pedagang besar, dan pengecer. Yang pertama adalah agen. Agen adalah orang atau badan yang bertindak sebagai perantara atas nama pribadi atau yang menyuruhnya. Jadi, agen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perusahaan atau orang yang menugaskan. Contohnya, agen sepeda motor merupakan lembaga perantara perusahaan motor dan ia bertindak atas nama perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pedagang besar atau grosir. Pedagang besar atau grosir adalah pihak perantara antara produsen atau agen dengan pedagang eceran. Grosir membeli barang dagangan dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya kembali kepada pedagang eceran dengan jumlah yang lebih sedikit. Pedagang eceran adalah seorang atau lembaga yang bertindak sebagai perantara dan menjual barang dagangannya kepada konsumen akhir. Pedagang eceran bisa berupa toko ataupun supermarket. Yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Perlu kalian ketahui bahwa kegiatan distribusi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan demikian harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Misalnya, tidak semua barang merupakan barang tahan lama, sehingga harus segera didistribusikan ke pasar agar segera bisa dibeli dan dimanfaatkan oleh konsumen. Secara lengkap, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi adalah yang pertama, faktor pasar. Pasar merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan distribusi karena dari pasar diperoleh
pola pembelian konsumen, jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Distributor harus benar-benar memperhatikan selera konsumen dan daya beli konsumen. Letak geografis konsumen pun dapat berpengaruh pada kegiatan distribusi. Misalnya, jika barang haus dikirimi dari Jakarta ke Papua, akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar. Yang kedua adalah faktor barang. Hal yang harus diperhatikan dari faktor barang adalah terkait dengan jumlah, ukuran, dan berat barang. Sifat barang yang seperti mudah merusak atau tahan lama, standar barang, dan pengemasan. Contoh barang yang berat perlu didistribusikan menggunakan kapal laut atau pesawat udara. Barang yang tidak tahan lama seperti sayuran harus segera didistribusikan agar tidak rusak. Jumlah unit barang yang banyak tidak efisien jika didistribusikan dengan moda transportasi motor dan mungkin lebih baik menggunakan mobil atau truk. Faktor yang ketiga adalah faktor perusahaan. Faktor perusahaan yang harus diperhatikan adalah sumber dana, pengalaman, dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Perusahaan yang telah berpengalaman biasanya melakukan distribusi dengan lebih baik. Demikian pula yang memiliki dana besar bisa membeli alat-alat yang banyak untuk melakukan distribusi. Yang keempat adalah faktor kebiasaan dalam pembelian. Faktor yang mempengaruhi kebiasaan pembelian adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Misalnya, jika konsumen lebih sering melakukan pembelian melalui perantara, produsen tentu tidak perlu menjual sendiri produknya, sehingga lebih baik mendistribusikannya ke perantara. Jika diperkirakan ongkos atau biaya distribusinya terlalu besar bila melalui perantara, ada baiknya produsen melakukan pendistribusian barangnya sendiri kepada konsumen. Nah, itu dia pembelajaran tentang distribusi dari aku. Semoga kalian yang menyimak dapat mengerti penjelasan dari aku. Sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.